Halo, selamat datang di kelas Bukan Makar bersama saya Raska. Teman kali ini, teman-teman, kita akan belajar mengenai salah jurusan. Kata salah jurusan, dua kata yang saling berkaitan, betul tidak? Betul. Dan dua kata ini juga yang akhirnya merubah pemikiran saya yang asalnya menyerah menjadi berubah. Nah, bagaimana supaya kita mempunyai pikiran dibanding kita menyerah dengan pilihan yang salah, atau kita merubah pilihan salah itu menjadi pilihan yang sangat berkah? Ketika saya merasa saya memasuki jurusan yang salah, awalnya kan saya memilih itu masuk jurusan ilmu komunikasi, tapi yang saya masuk adalah ilmu agama. Dan itu memang sebenarnya tidak salah, itu sama-sama bagus. Cuman karena tidak sesuai dengan keinginan dari awal, dan itu membuat saya akhirnya putus asa, tidak semangat berkuliah, dan pikiran pun menjadi kemana-mana gitu. Bayangin deh, ketika kita sudah tahu rules dari suatu hal, misalkan kita udah gambar nih plan A, gini, plan B-nya gini, dan kita ada di plan Z, teman-teman. Coba, bagaimana kita bisa meluruskan gitu, atau mengembalikan gitu kekacauan tersebut menjadi suatu hal yang benar lagi gitu kan? Itu sulit, dan itu ada penyesuaian dan waktu tertentu, teman-teman. Jadi saya membutuhkan waktu sekitar 2 semester untuk memikirkan hal itu, dan saya bertanya kepada psikolog, gimana nih, saya ini lagi salah jurusan, apakah saya harus keluar ataukah saya harus bertahan? Nah, dari dua hal ini, ada kata bertahan dan ada kata keluar, teman-teman. Ini sangat jauh sekali, teman-teman. Bertahan, kita tetap berada di pilihan yang salah, tapi kita mencari sesuatu hal supaya kita itu bisa dapat berkembang di dalamnya. Lalu juga ada keluar, teman-teman. Nah, keluar ini berarti kita drop out, pindah kepada jurusan yang kita inginkan. Berarti kita memilih keluar, lalu kita tes lagi. Nah, itu dikembalikan lagi. Saya itu berpikiran, semisalnya kalau misalkan saya keluar, saya itu males di bagian di bagian keuangan dan di bagian tes. Itu sangat malas sekali, teman-teman. Dan sedangkan saya bertahan, itu malasnya itu lebih ke gak ada gairah gitu untuk belajar. Nah, ketika saya berdialog gitu, bertanya, sharing dengan psikolog saya, itu dia mengatakan, carilah suatu hal yang kamu inginkan. Ya, karena pada dua faktor ini saya mempunyai alasan tertentu. Keluar tadi karena saya tidak mau mengeluarkan biaya lebih, lalu tes lagi, dan itu khawatirnya itu tidak akan lulus. Lalu bertahan, kita mencari suatu hal yang mungkin bisa memotivasi diri kita untuk terus bertahan. Semisalnya nih, kita cari pelajaran paling kecilnya itu matkul apa yang kita suka gitu. Matkul apa yang kita suka. Ketika kita sudah menemukan sesuatu hal, itu bebas, teman-teman. Yang penting teman-teman dapat apa yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman nih, kalau misalnya saya, kenapa saya pilih ilmu komunikasi? Karena saya itu suka yang namanya ngobrol, teman-teman. Suka yang namanya ngobrol, suka yang namanya bikin video gak jelas gitu. Cuman cari media, cari wadah ya masuk komunikasi. Tapi karena di jurusan agama itu tidak ada yang hal seperti itu, maka saya mencari alternatif, seperti ya saya membuat video seperti ini, berbicara di depan kamera, di depan teman-teman yang sedang menyimak saya gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu dekat dengan komunikasi. Dan di jurusan agama juga tidak dipungkiri banyak sekali hal terkait komunikasi, teman-teman. Itu bisa dalam dakwah, ceramah, khatib, itu juga merupakan suatu komunikasi. Dan yang namanya komunikasi itu, medianya itu banyak, teman-teman ya. Kita tidak harus tercebur dulu masuk ke komunikasi baru kita bisa jadi orang yang komunikasi gitu. Tapi kita juga bisa masuk lewat jalur agama gitu.
ya bisa mungkin menyampaikan hal-hal yang baik, bikin video, short video, long video, menyampaikan suatu hal yang sekiranya itu bermanfaat bagi umat dan lain-lainnya gitu. Kembali lagi teman-teman, ketika saya bertahan, saya mencari suatu hal yang bisa setidaknya membangkitkan umur saya itu atau semangat saya itu 5 tahun lebih panjang gitu ya, atau 1 hari lebih panjang gitu. Yaitu saya mencari hal yang saya inginkan. Saya itu orangnya itu suka mencari duit ya teman-teman ya. Udah banyak hal yang pernah saya lakukan, berjualan ini itu udah pernah saya coba, cuman tidak ada yang cocok dan tidak ada yang menambah saya semangat. Makanya saya cari sesuatu hal yang membantu saya, seperti saya tuh suka yang namanya dipijat teman-teman. Makanya saya punya kenalan itu cutting bisa mijat, makanya saya ikut bergabung di komunitasnya dan akhirnya saya mempunyai keterampilan untuk memijat. Nah, dari memijat itu sangat luar biasa sekali yang saya rasakan dampaknya, dimana ketika saya bisa memijat orang, di sisi lain orang itu mendapatkan impact atau output, yaitu pegannya hilang, keluhannya hilang, dan saya mendapatkan uang yang saya inginkan, dan itu bisa saya gunakan untuk kehidupan dan menabung teman-teman. Dan itu yang memotivasi saya untuk tetap bertahan dan menyeimbangkan antara pekerjaan saya dan kuliah saya gitu. Dan memang saya juga belum terampil gitu dalam menyeimbangkan waktu. Terkadang ketika kerjaan saya banyak, kuliah saya juga menurun. Kadang kuliah saya tinggi, kerjaan juga tuh. Yang penting teman-teman, kita sudah tahu apa yang kita inginkan teman-teman ya. Jadi dalam kuliah bukan pakar pada malam ini ya teman-teman, semoga bisa diupload besok hari ya, dan teman-teman bisa menontonnya. Jadi satu hal saja teman-teman untuk menghadapi salah jurusan. Ketika teman-teman memang punya niat untuk keluar dan finansial teman-teman, orang tua teman-teman kuat, ya silahkan juga, tidak ada yang melarang, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu arah dan tujuan itu mau kemana. Kalau misalnya teman-teman ini masih terjebak dan memang harus bertahan karena finansial orang tua ini tidak cukup, maka mungkin teman-teman bisa gunakan solusi yang saya tadi berikan, seperti teman-teman mencari suatu hal yang teman-teman sukai gitu. Teman-teman cari komunitas yang bisa membuat teman-teman berkembang, ikut lomba dan apapun itu yang membuat teman-teman enjoy gitu ya. Jadi dibanding kita berpikiran negatif terhadap jurusan yang kita pilih, mungkin kita harus merubah pikiran negatif itu menjadi suatu pikiran yang positif gitu. Karena kita tidak tahu gitu ya. Karena dalam hidup ini kan kita banyak pandangan teman-teman, pandangan Tuhan. Oh, si Anu ini bagus nih masuk jurusan agama, karena dengan si Anu ini masuk jurusan agama, mungkin agama ini akan menjadi lebih baik. Minimal enggak kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, negatifnya mungkin pandangan lainnya dari sisi Tuhan itu mungkin kalau si ini masuk komunitas, wah ibadahnya bakal kacau, hidupnya bakal kacau, mungkin seperti itu. Karena kita tidak tahu ya, Tuhan itu sudah tahu apa yang kita tahu gitu, lebih tahu apa yang kita tahu. Makanya kita kembalikan lagi kepada Tuhan ya teman-teman. Kita ikut siapa? Ikut diri kita yang terdorong hawa nafsu atau ikut Tuhan ya. Kalau misalnya memang takdir kita tetap di sana, akan banyak jalan juga untuk sampai ke sana gitu. Kalau misalnya memang takdir kita untuk ini, apapun yang akan kita lakukan ya kita akan berada di sana gitu. Dan itu akan menguras tenaga teman-teman, yakin, menguras keuangan, menguras tenaga, pikiran, hati dan lain-lain teman-teman. Dan tidak ada hal yang bisa kita kembangkan dari hal itu, malah kita akan, semangat hidup kita akan menurun gitu. Seperti itu teman-teman pada kuliah malam ini ya. Jadi ketika kita merasa salah jurusan, carilah yang kita bisa lakukan. Kita bertahan, cari kesukaan teman-teman, atau kita keluar dan berani merogoh kocek, meluangkan uang, ikut tes lagi gitu. Seperti itu teman-teman. Hidup itu sebenarnya simple, kata dosen saya. Hidup itu simple teman-teman, antara dua pilihan benar salah, lalu bisa enggak, benar tidak, dan bebas, banyak pilihan. Intinya ada dua pilihan dalam hidup itu ya teman-teman, kanan kiri, atas bawah,
ya, depan belakang bebas, mau tidak itu kan pilihan jawaban kita kan, dan kita tinggal cari ya teman-teman, pilihan sudah ada, tinggal cari jawaban yang hati teman-teman support ya. Seperti itu teman-teman pada kuliah malam ini. Intinya ketika kita salah jurusan, cari pilihan yang menurut hati kita itu benar dan kita layak untuk mendapatkannya dan bisa bertanggung jawab. Sekian untuk kuliah pada malam hari ini ya. Semoga teman-teman bisa setidaknya menjawab keresahan teman-teman yang salah jurusan ya. Dan ini dirasakan oleh banyak mahasiswa, ataupun sebagian mahasiswa merasakan hal ini. Tapi hebat buat teman-teman yang bisa mempunyai pilihan, bertahan atau keluar. Dan lebih hebatnya lagi buat teman-teman yang mau masuk kuliah juga ya, memikirkan paling itu jangan dari 1, tapi harus lebih dari 3 teman-teman. Ketika kita tidak masuk plan A, berarti ada plan B yang bisa kita lakukan. Ketika plan B tidak masuk, juga plan C, plan A sampai Z sampai seterusnya itu kita harus pikirkan ya teman-teman. Intinya dalam hidup itu bikinlah hal yang simple teman-teman. Thank you. Sangat senang bisa memberikan sedikit pencerahan buat diri saya sendiri, juga buat teman-teman di sana. Selamat datang di pertemuan selanjutnya ya. Kalau teman-teman mau belajar apa lagi, boleh komen di sini ya. Bebas. Kita di sini kuliah terbuka ya. Yuk.